Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Wah, itu adalah sebuah berita yang minggu ini menjadi berita yang menyayat hati loh Bang. Ya, bencana lagi di negeri kita dan memang upayanya itu sebenarnya kita tahulah kita hidup di negeri yang sangat rawan bencana. Tapi bagaimana kita bisa terus memitigasi agar jangan sampai terus memakan korban. Betul sekali. Menekan angka kerugian dan korban pastinya. Betul, makanya itu kemarin di sosial media banyak banget influencer terutama itu mereka menggalang dana donasi gitu untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam di NTT tadi. Nah, tapi apakah hal yang serupa dilakukan oleh akun-akun resmi ya? Ya, bisa mensupport itu nggak ya? Betul, makanya langsung aja kita tanya ke Bang Ade Armando, gimana nih? Apakah menurut Bang Ade pemerintah sudah cukup optimal untuk ya kayak tadi itu gitu menggalang setidaknya mengajak orang untuk ikut membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam? Ya, ataupun dari pencegahan juga kan bisa dibantu. Betul, dengan pencegahan informasi juga. kan? Mitigasinya sih, gimana Bang Ade? Saya nggak ngikutin, jadi saya nggak tahu persis apakah lembaga-lembaga resmi pemerintah itu melakukan penggalangan dana kan. Yang pasti sih mereka tentu saja di luar penggalangan dana, yang sudah pasti mereka turun tangan kan, sudah melakukan kewajibannya nggak. Saya lagi-lagi nggak bisa komentar karena saya nggak tahu. Tapi kan memang bahwa lagi-lagi ini menunjukkan gimana media sosial bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang seluhur itu ya. Maksud saya gini, kita sering sekali yang kita dengar loh orang marah-marah dengan medsos yang konsentrasi orang lah pada hoax dan kebencian seterusnya. Tapi bayangkan loh, dengan adanya medsos ini, penggalangan dana seperti yang dilakukan oleh teman-teman influencer itu, atau selebritis atau siapapun, Atta sama Aurel juga katanya ya, ngegalang dana juga, atau nyumbang dana berapa gitu, untuk membantu korban di NTT itu yang buat saya lebih mengagumkan, bukan mengagumkan. Buat saya itu kalau aja nggak ada si network ini, kita mungkin tidak akan melihat aksi-aksi semacam ini secara sangat jelas. Dan itu harus kita apresiasi besar apa yang Anda katakan tadi. Kalau pemerintahnya saya nggak tahu, saya nggak berani komentar. Oke, saya mau ke Gus Nadir. Gus Nadir, kalau misalkan saya nggak tahu apakah sudah sempat juga menghadapi mungkin suatu situasi genting dengan akunnya begitu, ada komentar-komentar yang mungkin akhirnya kurang baik terhadap sebuah postingan gitu. Itu Gus Nadir akan menyerahkannya kepada admin atau langsung mengambil alih karena bagaimanapun juga akun ini kan adalah representasinya dari pribadi Gus Nadir sendiri, bukan representasi Mimin atau siapapun. Jadi apapun yang diposting itu ya seakan-akan memang itu adalah pendapat, opini dan kata-kata dari Gus Nadir sendiri. Apa yang akan dilakukan? Ya, jadi medsos itu adalah media sosial, bukan media personal. Itu nggak boleh baperan kalau mau main di medsos. Kalau kita posting sesuatu dan berharap tidak ada yang komentar, ya kita nulis buku diari saja.
nggak perlu main medsos. Gitu. Karena itu kalau sudah masuk ke medsos, ya maka ini adalah media sosial. Nah, admin berkali-kali diserang kanan kiri, bukan cuma di Twitter, tapi di Facebook juga, di Instagram. Dan rupanya juga hater itu ngikuti gitu. Hampir di semua akun medsos itu mereka kompak menyerang gitu ya, dan admin ngadu lah ke grup WhatsApp-nya. Bagaimana, saya bilang ya udah nggak perlu ditanggapi, dibiarkan saja gitu ya. Kalaupun sesekali ditanggapi ya dengan bercanda atau dengan satu ya, atau kalaupun mau menanggapi harus ada message yang ingin kita tetap sampaikan, memberikan tambahan keterangan, tambahan penjelasan tanpa harus menanggapi langsung atau direct gitu ya terhadap serangan itu. Gitu. Nah ini memang butuh kesabaran dan butuh skill tersendiri gitu. Sejauh ini sih komunikasi dengan tim admin cukup baik. Paling tidak saya bilang ya kalau lagi emosi jangan dulu pegang HP gitu ya. Ngopi aja dulu, ngopi dulu gitu. Memang betul ya, netizen Indonesia itu emang kompak. Kayak ini tadi ya, ada donasi gitu ya. Kayak menyerang jadi sebuah akun pun kompak, Wak. Baik ya kompak, jahatnya juga kompak gitu ya. Bagus. Ya, tapi itu kan kompaknya belum tentu kompak natural kan? Iya. Itu kan bisa jadi ada yang mengarahkan. Saya juga punya pengalaman tuh kayak Gus Nadir bilang. Tapi saya sekarang udah belajar, harus berbesar hati lah seperti dikatakan Gus Nadir. Itu saya bisa ya, ada masa di mana ketika di misalnya Facebook itu betul-betul begitu saya nulis, mungkin komentar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tuh maki-maki saya. Dan itu bahkan nggak ada hubungannya sama message saya. Pokoknya udah ngaco lah, saya kafir lah, segala macam. Itu pasti ada yang perintah kan. Nggak mungkin enggak, ya nggak? Dalam dugaan saya kan. Walaupun saya nggak tahu. Karena nama-namanya Timothy. Aduh. Timothy Leonardo da Vinci misalnya gitu. Terus fotonya ada siapa gitu. Itu kan itu udah pasti ada yang merintahin. Tapi benar, pelajaran dari Gus Nadir itu adalah kalau main di Facebook, main di medsos, udahlah, itu harus sabar ya. Makanya saya geli kalau ada tokoh-tokoh yang bilang, wah gitu saya sekarang sudah tidak berani lagi bicara karena begitu saya bicara saya diserbu oleh apalah gitu, netizen segala macam. Ya memang harus gitu. Memang Anda harapkan apa? Iya. Orang akan sopan-sopan menjawab kayak kalau kita ketemu langsung sama dalam tidak bisa. Tidak bisa. Saya mohon pengertiannya, nggak bisa. Itu sih udah segala macam kata-kata kotor, foto-foto jorok itu kan muncul di situ. Iya. Nah kemudian Mas Giri singkat aja deh. Kita lihat netizen Indonesia itu reaktif banget ya. Di tempat lain sama aja nggak sih? Sama sih Mas, jadi memang karena sekarang orang mungkin ya aku lihat secara personal mungkin ya, ini asumsi aku aja, bahwa sekarang nih orang banyak online, gabut misalnya ya, sambil Zoom, sambil posting, sambil Zoom, sambil lihat trending, sambil Zoom, juga mungkin dia membuat sesuatu di internet, jadi ada multitasking. Dan di sini mungkin ada istilah katarsis ya, jadi ada hal-hal yang mungkin pengen dilampiaskan, apalagi media sosial mungkin memungkinkan sekali kita membuat akun-akun anonim, bukan diri kita, tidak merepresentasi kita, mungkin ada alter ego ya istilahnya ya dari diri kita yang bukan kita nih, kita mungkin di dunia ini nyata baik sekali tapi di medsos. Kalau saya sebaliknya Mas Giri, saya di medsos baik sekali, di dunia nyata jahatnya bukan saya. Aduh, jangan gitu. Benar seperti kata Gus Nadir dan dikonfirmasi Mas Ade tadi, ya sudah harus siap begitu masuk ke media sosial gimana pun juga sudah pasti apapun yang ada posting, dan nggak tergantung follower juga, bisa jadi followernya cuma 5 tapi jadi viral, terus sudah rame, jadi banyak diserang, itu sekarang pun bisa kan banyak banget akun kayak gitu ya, makanya itu kita harus lebih bijak lagi dalam menyaring informasi yang masuk karena sekarang celahnya banyak banget. Jadi thank you Gus Nadir, Mas Ade Armando. Terima kasih banyak. Thank you. Banyak. Mohon maaf nih pemirsa nggak kejawab kapan Gus Nadir gabung TikTok, tapi ya mungkin ya nanti mau gede-gedean kali, makanya nggak dijawab di sini. Kita tunggu aja nanti akunnya saya masih ting-ting. Silakan Gus Nadir. Apa yang bisa dipetik dari tema hari ini adalah memang kita tetap harus menjaga apa yang kita posting. Nah, bisa sebagai pribadi, bisa sebagai sebuah badan atau mewakili badan, tapi yang pasti akan ada reaksi. Itu kan intinya komunikasi di internet itu adalah reaksi instan. Beda sama televisi kayak kita ini. Gila. Kita nggak tahu berapa banyak yang abis ini sebenarnya sebel banget sama muka kita. Jangan sampai ya, walaupun saya sudah tahu saya punya haters 1-2 orang ya, tapi jangan sampai. Anyway,
Itu tadi dah sudah menjadi akhir ya, Ya. perjumpaan kita di Kata Netizen pada malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Edika. Dan saya Timothy Marbun. Sampai ketemu lagi para netizen yang budiman.